Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Boston adalah ibu kota dan kota terpadat di Massachusetts, Amerika Serikat. Kota ini adalah rumah bagi Universitas Harvard. Di sini juga merupakan tempat kelahiran Dunkin' Donuts dan toko masyarakat seperti John F. Kennedy. Jutaan orang datang setiap tahun untuk menikmati berbagai atraksi budaya, tempat-tempat hiburan, dan makanan yang beragam di sana. Buat yang suka kuliner, para pengunjung bisa mencicipi lobster roll di Martha Vineyard yang dimasak dengan mentega berbawang putih dan lada hitam pedas. Makanan lainnya yang terkenal di kota ini adalah Boston Baked Beans. Tidak seperti di kota-kota lainnya di Amerika, baked beans-nya Boston tidak disiram dengan saus tomat. Di sini, baked beans-nya dimasak dengan cairan tebu yang kental dan lezat. Selain itu, kalian juga bisa menemukan berbagai macam donat di kota ini. Tapi yang paling ikonik di Boston adalah donat krim Boston Homegrown. Donat ini punya ciri khas yang beda. Dalamnya diisi krim vanila yang lezat, lalu dicelupkan ke dalam saus coklat. Nah, di kota Boston, Massachusetts inilah lahir seorang anak perempuan bernama Lauren dan Ashley. Dia lahir pada tanggal 1 April 1993 dari orang tuanya bernama Mary Dunn dan Malcolm Ashley. Lauren adalah anak tunggal dan merupakan kesayangan kedua orang tuanya. Dan meskipun orang tuanya sudah bercerai, Lauren tetap mendapatkan kasih sayang dan support yang banyak dari ayah dan ibunya. Kedua orang tuanya bekerja sebagai guru. Mereka bercerai pada tahun 2006 dan berbagi hak asuh atas Lauren. Sejak kecil, Lauren merupakan anak yang sangat aktif. Dia suka sekali berolahraga. Ketika beranjak remaja, Lauren menjadi pemain tenis di kotanya. Selain itu, dia juga bergabung di sebuah grup akapela yang bernama Muse dan menjadi anggota Metro West Youth Symphony Orchestra. Di tengah kesibukannya tersebut, Lauren juga sangat aktif di paduan suara gerejanya. Dan pada tahun 2006, Lauren ikut bermain pentas dan mendapat peran utama sebagai Annie di Western Friendly Society of the Performing Arts. Walau masih muda, Lauren memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bahkan ketika Lauren berusia 12 tahun, dia rela pergi ke New Orleans untuk membantu korban-korban bencana badai Katrina. Karena anaknya nggak bisa diam dan suka bergaul, selama 8 tahun, ia mengikuti YMCA Camp Nellie Hutchins sebagai peserta perkemahan dan kemudian akhirnya diangkat menjadi konselor. Lauren lulus dari Wayland High School pada tahun 2011 dan berencana untuk kuliah di Elon University di North Carolina nantinya. Ketika di SMA inilah, Lauren berkencan dengan teman sekelasnya bernama Nathaniel Fujita. Dia dikenal sebagai bintang sepak bola yang populer di Wayland High School. Selain memiliki bodi yang keren, Nathan juga terlihat cool di mata para cewek. Dan itu membuat banyak gadis naksir sama dia. Makanya ketika Lauren berpacaran dengan Nathan, banyak siswi lainnya yang cemburu. Dari luar mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Sayangnya, hubungan mereka sebenarnya tidaklah mulus. Pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi. Dalam beberapa bulan saja, ada beberapa kali mereka putus, kembali bersama, putus lagi, lalu kembali baikan lagi. Lama-kelamaan, Lauren merasa capek. Dia mulai meragukan Nathan. Banyak teman-temannya yang menyarankan Lauren untuk move on dari Nathan dan mulai fokus buat kuliah. Walau sebenarnya agak berat bagi Lauren untuk meninggalkan Nathan, tapi dia akhirnya putus dengan Nathan pada hari ulang tahunnya. Beberapa minggu setelahnya, Lauren diterima di Universitas Elon di Carolina Utara, kampus yang dia impikan sejak dulu. Di sisi lain, Nathan masuk ke Trinity College karena dia mendapatkan beasiswa sepak bola di sana. Jadi baik Lauren maupun Nathan, keduanya akan memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Sebelum kuliah dimulai, SMA mereka mengadakan acara perpisahan yang mengundang lebih dari 150 siswa. Lauren tentu saja nggak sabar menantikan acara ini. Dia mau bersenang-senang dengan teman-temannya sebelum mereka semua berpisah. Sayangnya, acara yang seharusnya menyenangkan ini dirusak oleh kehadiran Nathan. Nathan datang ke pesta itu dan berniat untuk tidak membiarkan Lauren menikmati acara. Dia terus mencoba mendekati Lauren, walaupun Lauren sudah berusaha menjauh dari Nathan. Karena risih, akhirnya Lauren menyentak Nathan dan berkata, "Aku mencoba menikmati waktuku di sini. Kita kan sudah putus. Kita sudah selesai. Jadi jangan dekati aku lagi. Tinggalkan aku sendiri." Tapi Nathan gak mau meninggalkan Lauren begitu saja. Dia gak terima melihat Lauren bisa move on tanpa dirinya, dan itu membuatnya kesal. Apalagi Lauren tidak mau diajak bicara. Nathan benar-benar marah saat itu.
Dia kemudian pergi ke salah satu tenda, di mana di sana terdapat kotak tempat pemungutan suara buat memilih raja dan ratu SMA tahun angkatan mereka. Dengan emosi yang membludak, Nathan memukul kotak itu dengan keras sehingga semuanya hampir jatuh. Orang-orang bergegas ke sana dan menahannya agar kerusakan yang terjadi tidak makin parah. Beberapa siswa yang hadir meminta Nathan untuk pergi dan menenangkan dirinya dulu. Untunglah beberapa menit kemudian, keadaan menjadi lebih tenang. Lauren yang ketakutan diantar pulang oleh beberapa temannya. Di rumahnya, dia dan teman-temannya bergantian menceritakan kronologi kejadian tadi ke orang tua Lauren. Mary, ibunya Lauren, mencoba menenangkan Lauren dan mengatakan, "Gak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja." Beberapa hari kemudian, pada hari Minggu di tanggal 3 Juli 2011 sore, Lauren saat itu lagi bekerja di sebuah butik pakaian yang terletak di dalam mall dekat rumahnya. Rencananya setelah bekerja, Lauren akan berkumpul-kumpul dengan beberapa temannya. Namun ketika ditunggu-tunggu, Lauren tidak muncul. Teman-temannya pun langsung khawatir karena biasanya Lauren tidak pernah terlambat. Lauren bahkan tidak mengabari keterlambatan dia. Akhirnya, tanpa pikir panjang, salah satu dari temannya langsung menelpon ayahnya Lauren yang bernama Malcolm. Malcolm tentu saja khawatir dengan berita ini, karena Lauren tidak pernah pulang terlambat dari tempat dia bekerja. Kalau janjian pun, dia selalu tepat waktu. Malcolm merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa membuang waktu, dia segera menelpon polisi setempat dan melaporkan hilangnya Lauren. Pada saat itu, semua temannya mulai panik karena tidak ada seorang pun yang mendengar kabar tentang Lauren. Bahkan Lauren tidak dapat dihubungi sama sekali. Beruntungnya polisi di kota ini cepat tanggap. Mereka segera membentuk tim untuk melakukan pencarian. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka menemukan sebuah jeep merah milik Lauren yang terparkir di Wayland Town Beach. Jendela mobil tersebut diturunkan dan dari sana terlihat tas dan komputer Lauren yang masih berada di dalam jeep tersebut. Mendapat info ini, Malcolm langsung mengemudi ke pantai secepat yang dia bisa. Karena sangat khawatir, beberapa teman-teman Lauren memutuskan untuk bermalam dan berkemah di pantai. Mereka berharap Lauren akan segera diketemukan. Beberapa petugas mulai menanyai tetangga dan teman-teman sekolah Lauren, apakah mereka ada mencurigai siapapun yang kiranya bisa mencelakai Lauren. Awalnya tidak ada yang bisa memikirkan siapapun. Namun, lama-lama beberapa di antara mereka ada yang menyebut nama Nathan. Soalnya, Nathan kan baru putus dengan Lauren. Bisa jadi Nathan yang melakukan semua ini. Tapi, banyak yang membela Nathan dan berkata, gak mungkin kalau Nathan yang melakukan. Karena sepengetahuan mereka, Nathan selama ini tidak pernah melakukan kekerasan. Namun polisi nggak peduli apakah Nathan bersalah atau enggak. Mereka langsung berkendara ke rumah Nathan malam itu juga. Di sana mereka berbicara dengan Nathan dan ibunya Beth. Pada awalnya Nathan bercerita kalau dia punya alibi. Dia mengaku sempat bertemu dengan Lauren sepulang Lauren kerja. Nathan juga mengatakan bahwa saat itu mereka sedang berbicara di dalam mobilnya selama 5 menit. Setelah itu, dia pergi dan tidak melihat Lauren lagi sejak itu. Walau ragu, polisi terpaksa melepaskan Nathan dan membiarkannya masuk ke dalam rumahnya. Keesokan paginya, tepat sebelum fajar, ada seorang pengendara sepeda yang sedang bersepeda pagi. Dan dia menemukan sesosok tubuh manusia yang sudah kaku mengambang di sungai yang berjarak hanya 5 mil jauhnya dari rumahnya. Polisi pun segera dipanggil buat mengevakuasi tubuh tersebut. Tanpa membuang banyak waktu, polisi langsung tahu kalau tubuh itu adalah milik Lauren. Lauren ditemukan di rawa dan ketika dia diangkat dari air, segera terlihat jelas apa yang menyebabkan kematiannya. Lauren dievakuasi dalam keadaan lehernya terjerat dan ada luka menganga di tenggorokannya. Tubuhnya pun segera dikirim ke kantor pemeriksa medis di mana ayahnya harus membuat identifikasi resmi. Sungguh tak terbayangkan bagaimana perasaan orang tua Lauren pada saat itu. Dari hasil autopsi, Lauren dinyatakan tewas karena telah dicekik sampai mati dan ditikam berkali-kali. Polisi langsung menetapkan nama Nathan sebagai tersangka nomor 1. Karena banyak orang yang mengatakan Nathan sudah berubah sejak ditinggal oleh Lauren. Dia tidak lagi fokus ketika bermain bola, dan Nathan bahkan sering menghabiskan waktunya minum-minum dan melamun sepulang sekolah. Ibunya juga sempat membawanya ke psikiater, tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Nathan semakin suka menyendiri. Karena hal ini, Beth, ibunya Nathan bahkan memohon kepada Lauren untuk mau meluangkan waktunya berbicara sebentar dengan Nathan agar Nathan bisa berubah.
Dan karena Lauren memiliki hati yang baik, dia tidak tega mendengar permohonan Beth. Lauren pun menyetujuinya. Dari rekaman CCTV mall di mana Lauren bekerja, terlihat pada malam di tanggal 3 Juli, Lauren pulang kerja sekitar jam 18.45. Dan dalam rekaman ini, dia terlihat sedang berbicara dengan seseorang di teleponnya. Ketika diselidiki dari catatan panggilan telepon Lauren, ketahuan pada saat itu dia sedang berbicara dengan Nathan. Jadi sepertinya Lauren menyempatkan dirinya untuk melaksanakan permintaan ibunya Nathan untuk menasihati anaknya. Saat itu Lauren berbicara dengan Nathan secepatnya agar bisa menemui teman-temannya setelah itu. Di ponsel Lauren, terlihat juga Lauren sempat mengirim pesan kepada Nathan dan mengatakan akan ke rumah Nathan sebentar sekitar pukul 7.05. Nah, karena dari ponsel ini ketahuan kalau orang terakhir yang diajak Lauren berbicara adalah Nathan. Makanya penyelidik segera kembali ke rumah Nathan pada tanggal 4 Juli. Namun, kali ini Nathan tidak ada di sana. Orang tuanya bahkan tidak tahu di mana dia berada. Untungnya, hal itu tidak menghalangi penyelidikan polisi sepenuhnya. Pada tanggal 4 Juli, polisi akhirnya berhasil mendapatkan surat perintah penggeledahan rumah Nathan. Mereka memulai penggeledahan di garasi. Dan rupanya, polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk di sana. Selain menemukan beberapa tali tambang yang jenisnya cocok dengan tali yang menjerat leher Lauren, mereka juga menemukan beberapa bercak darah di lantai garasi, pegangan pintu, lantai dapur, wastafel dapur, dan wastafel kamar mandi. Di sana mereka juga bahkan menemukan tas olahraga yang di dalamnya ada sepasang sepatu berlumpur. Yang lumpurnya cocok dengan jenis lumpur yang ditemukan di dekat rawa tempat jenazah Lauren ditemukan. Dan jika itu belum cukup memberatkan, mereka juga menemukan sesuatu yang sangat mengganggu di atas kamar tidur Nathan. Di sana ada sepasang sepatu lain, sepasang sepatu berlumuran darah dan pakaian basah. Dengan bukti-bukti sebanyak ini, keterlibatan Nathan tidak dapat lagi disangkal. Keesokan paginya, Nathan yang berusia 18 tahun akhirnya ditangkap dan didakwa dengan tuduhan telah melakukan pembunuhan terhadap Lauren Astley yang berusia 18 tahun. Selama penangkapan di rumah bibinya, Nathan terlihat diam dan tidak melawan. Pada tanggal 23 Agustus, persidangan Nathan dimulai. Dengan suara berbisik, Nathan mengaku tidak bersalah. Pada malam kejadian, dia bahkan tidak sempat bertemu dengan Lauren. Nathan tadinya ingin bermain bersama sepupunya, namun hakim tidak mempercayainya. Jaksa penuntut yang bernama Lisa McGovern meminta hakim untuk menahan Nathan tanpa jaminan dan permintaan itu dikabulkan. Kemudian ada sidang lagi yang diadakan sebulan setelahnya. Di sidang kali ini terungkap sebuah informasi yang menarik. Jadi pada tahun 2009, saat hubungan Lauren dan Nathan sedang berada di fase putus nyambung, Lauren tiba-tiba dicium seorang cowok di sebuah pesta dansa. Melihat itu, Nathan menjadi geram dan dia mengancam akan menggorok leher anak ini. Dengan adanya cerita ini, jelas sekali di mata jaksa penuntut dan semua orang, hal ini menunjukkan kalau Nathan adalah tipe orang yang gak bisa mengendalikan rasa marah ketika dia cemburu. Persidangan berikutnya dimulai pada tanggal 13 Februari 2013. Pengacara Nathan mengatakan kliennya gak bersalah. Dia sedang mengalami depresi dan butuh diobati. Namun, jaksa penuntut Lisa McGovern berpendapat bahwa Nathan dengan sengaja membunuh Lauren karena dia nggak terima telah diputuskan secara sepihak. Ini adalah kejahatan berencana karena Nathan sudah mempersiapkan semuanya. Dia sengaja menelpon Lauren ketika Lauren masih bekerja. Saat itu, Nathan sempat menelpon ponsel Lauren sebanyak 3 kali. Kita bahkan bisa melihat bukti ini melalui rekaman CCTV mall. Nathan kemudian membujuk Lauren ke rumahnya ketika Nathan tahu orang tuanya tidak akan pulang ke rumah. Dia kemudian membawa Lauren ke garasi, di mana Lauren diserang di sana. Berdasarkan laporan otopsi pada tubuh Lauren, Lauren menderita banyak sekali luka tikaman saat mencoba melawan Nathan. Setelah Lauren tewas, Nathan lalu mengendarai jeepnya Lauren menuju tempat parkir, di mana dia meninggalkan mobil itu dan kemudian membuang kunci mobilnya ke saluran pembuangan air. Nathan kemudian kembali ke rumahnya, memasukkan tubuh Lauren ke dalam bagasi mobilnya sendiri dan kemudian pergi ke Sungai Mars di mana dia membuang tubuh Lauren. Seorang saksi bahkan sempat melihat Nathan mengemudi kembali sambil membuka jendela mobilnya. Dan dari dalam mobilnya terdengar suara musik yang keras. Dari situ, jaksa berpendapat bahwa setelah membuang tubuh Lauren,
Nathan langsung balik ke rumahnya untuk membersihkan barang bukti seperti menyeka darah dan menyembunyikan pakaiannya yang basah. Tentu saja tim pembela Nathan tidak dapat menyangkal bahwa Nathanlah pelakunya. Tetapi mereka tetap berargumen bahwa Nathan tidak waras ketika melakukannya. Mereka juga berargumentasi bahwa cedera kepala yang berulang kali akibat bermain sepak bola berdampak pada penyakit mentalnya. Dari sini disimpulkan kalau Nathan menderita depresi klinis berat. Seorang psikiater forensik yang mengevaluasi Nathan mengatakan bahwa berdasarkan analisis profesional mereka, Nathan tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui bahwa tindakannya salah. Cedera otak yang berulang akibat sepak bola dan juga penggunaan ganja dan alkohol setiap hari menyebabkan jiwanya dalam keadaan terganggu. Sayangnya, jaksa penuntut mengatakan kalau Nathan benar-benar dalam keadaan waras ketika dia membunuh Lauren. Dan sebagai argumen penutup, jaksa mengingatkan juri bahwa Nathan memikat Lauren ke rumahnya. Dia secara brutal menyerang dan membunuhnya, kemudian mengambil langkah-langkah untuk menyembunyikan tubuh Lauren dan kemudian membersihkan semua noda-noda darah yang tercecer. Ini adalah bukti bahwa Nathan dalam keadaan sadar saat membuat keputusan itu. Akhirnya pada tanggal 7 Maret, semua juri menyatakan kalau Nathan bersalah atas semua tuduhan itu. Momen di ruang sidang itu sangat emosional bagi semua orang. Di satu sisi, pelakunya masih remaja yang berusia 18 tahun. Apalagi buat orang tua Nathan, mereka sangat terkejut karena putar mereka bisa melakukan hal seperti ini. Di sisi lain, keluarga Lauren emosi mereka juga bercampur aduk. Ayah Lauren berjalan melintasi ruang sidang dan memberi pelukan kepada orang tuanya Nathan. Malcolm mengatakan bahwa dia melakukan itu karena dia tahu kalau kedua keluarga telah kehilangan anak mereka yang tercinta. Negara bagian Massachusetts memiliki hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat bagi mereka yang melakukan pembunuhan tingkat pertama. Jadi, itulah yang akhirnya Nathan dapatkan. Tetapi sebelum hukuman itu diberikan kepada Nathan, orang tua Lauren memberikan pernyataan penutup di persidangan itu. Ibunya Lauren, Mary, berbicara tentang kehidupan sehari-harinya tanpa anaknya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan pernah dipanggil ibu lagi. Sedangkan ayahnya Lauren menyampaikan betapa perlunya mendidik remaja tentang bahayanya melakukan kekerasan dalam suatu hubungan. Mary dan Malcolm menjadikan musibah ini sebagai misi mereka untuk mendidik generasi muda lainnya tentang bahaya kekerasan karena putus cinta. Setelah kematian putri mereka, Malcolm dan Mary telah mengumpulkan dana atas nama Lauren dan Ashley. Ini adalah organisasi nirlaba yang berupaya mengatasi kekerasan yang terjadi karena putus cinta. Dan mereka mempromosikan ke berbagai sekolah tentang bagaimana memiliki hubungan remaja yang sehat. Malcolm dan Mary juga melakukan banyak show di media untuk membicarakan organisasi mereka, dan mereka benar-benar menekankan perlunya remaja memiliki cara yang tepat untuk mengatasi rasa sakit akibat putus cinta. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Couple of warning signs now that I look back on and see as things I wish I paid more attention to, and I'll just quickly go through them. One of which is that Lauren's friends did not like her boyfriend. Lauren's boyfriend did not come to our homes on a regular basis. She tried to break up with him numbers of times and it did not go through. It was renegotiated. And she did go to see him alone after what was a difficult breakup for him. So those are things that I would say, but I also would add to it that I would add to this problem that there is something that I consider now breakup violence as opposed to relationship violence. I don't think there was true violence in her relationship, but there certainly was when it was over.